Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, NIM 2402011. Di sini saya melaporkan praktikum pola penyebaran individu dalam populasi. Dosen pengampu Cik Salmiyati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang penyebaran individu dalam populasi adalah pergerakan individu ke dalam atau keluar suatu populasi. Akibatnya, individu-individu tersebut akan memanfaatkan kondisi dan sumber daya lingkungan yang juga hampir serupa sehingga terjadilah keselingkupan. Sehubungan dengan hal tersebut, terjadi penjarakan di antara individu melalui beroperasinya mekanisme perilaku. Mekanisme yang paling sederhana ialah dengan menjaga jarak tertentu dan tidak mentolerir individu lain untuk tidak terlalu dekat atau menghindari individu lain. Namun terjadi kecenderungan lain di mana individu-individu menjadi berkelompok karena daya tarik di antara sesamanya. Tujuan praktikum: mengetahui pola penyebaran organisme dalam populasi hewan dan tumbuhan dikaitkan dengan kondisi lingkungan yang menjadi habitatnya. Alat dan bahan: alatnya tali rafia, patokan, meteran, timbangan digital kecil, dan termometer tanah. Bahannya kuadrat ukuran 1 meter x 1 meter, kantong plastik, aquades, pH indikator, dan pena. Cara kerja: 1. Memilih lokasi yang akan dianalisis pola penyebaran individunya. 2. Plot berukuran 1 x 1 meter dilempar secara acak ke depan, ke belakang, atau ke samping. 3. Kemudian hewan dan tumbuhan yang berada di dalam area plot diamati dan dicatat jumlahnya berdasarkan jenis yang ada dalam petakan sampel. 4. Pelemparan dilakukan sebanyak 5 kali, di mana pada setiap pelemparan hewan dan tumbuhan di dalam plot dihitung. Data dan yang diperoleh kemudian dihitung untuk dianalisis. 6. Pengukuran suhu tanah. 7. Suhu tanah diukur dengan setiap titik pengamatan dengan cara menancapkan termometer di tengah ke dalam tanah sebelum digali. Pengukuran pH tanah dilakukan dengan mengambil 5 gram sampel tanah dan menyimpan dalam wadah, kemudian dihancurkan dengan aquades sebanyak 12,5 ml. Saring hasil pengancaran tersebut dengan kertas saring dan tempatkan dalam empengan porselen. Selanjutnya, uji pH menggunakan pH indikator. 9. Pengukuran kandungan serasa diambil pada permukaan tanah di dalam kuadrat, dimasukkan ke dalam kantong dan timbang.
Inilah hasil praktikum pola penyebaran individu dalam populasi. Keterangan spesies hewan: A. Solenopsis, B. Lasius niger, C. Culicidia, D. Harpehaideninana, E. Patudugua. Tabel pengamatan hewan. Di plot pertama spesies A2, spesies B1, spesies C2, spesies D tidak ada, spesies E1 jumlahnya 6. Di plot kedua spesies A tidak ada, spesies B3, spesies C tidak ada, spesies D2, spesies E2 jumlahnya 7. Di plot ketiga spesies A1, spesies B tidak ada, spesies C2, spesies D1, spesies E tidak ada, jumlahnya 4. Di plot keempat spesies A tidak ada, spesies B1, spesies C tidak ada, spesies D3, spesies E tidak ada, jumlahnya 4. Di plot kelima spesies A1, spesies B tidak ada, spesies C2, spesies D3, spesies E tidak ada, jumlahnya 6. Spesies A, B, C, D, dan E di plot 1 sampai 5. Di spesies A4, spesies B5, spesies C6, spesies D9, spesies E3. Jumlah keseluruhan spesies A sampai E dan plot 1 sampai 5 jumlahnya 27. Keterangan spesies tumbuhan: A. Agretum coicoides, B. Pendesitum purpureum, C. Chenopodium, D. Imperata cylindrica, E. Digitara ischemum, D. Amarylophyllus. Tabel pengamatan tumbuhan. Di plot 1 spesies A4, spesies B1, spesies C tidak ada, spesies D2, spesies E4 jumlahnya 11. Di plot kedua spesies A tidak ada, spesies B2, spesies C2, spesies D tidak ada, spesies E5 jumlahnya 9. Di plot ketiga spesies A1, spesies B2, spesies C tidak ada, spesies D1, spesies E6 jumlahnya 10. Di plot keempat spesies A3, spesies B tidak ada, spesies C1, spesies D4, spesies E tidak ada. Di plot kelima spesies A2, spesies B2, spesies C3, spesies D tidak ada, spesies E3 jumlahnya 10. Jumlah keseluruhan spesies A, B, C, dan D, E di plot 1 sampai 4. Spesies A 10, spesies B 7, spesies C 6, spesies D 7, spesies E 8. Jumlah keseluruhan dari spesies A, B, C, D, E dan di plot 1 sampai 5 jumlah 48. Parameter lingkungan: 1. Suhunya hasilnya 36 derajat Celcius. 2. Indikator pH-nya 6. 3. Serasanya timbangannya 62 gram. Pembahasan: berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil seperti pada tabel di atas. Pada plot yang diamati, didapatkan hasil bahwa semua pola penyebaran terjadi secara acak. Vegetasi memiliki pola penyebaran acak apabila ada banyak populasi lain dalam suatu lingkungan atau ekosistem. Bahwa pola sebaran acak terjadi dari individu populasi suatu spesies dalam suatu habitat menunjukkan bahwa terdapat keseragaman yang tinggi dalam lingkungan atau pola tingkah laku yang tidak selektif. Banyaknya keberagaman yang terjadi dalam suatu habitat tidak pernah lepas dari faktor yang mempengaruhinya, seperti yang dilakukan bahwa kondisi tanah di lahan cukup mendukung untuk persebaran populasi. Bentuk permukaan tanah yang datar juga menyebabkan suatu habitat memperoleh cahaya matahari secara spontan. Suhu pada lahan pun termasuk normal dan mendukung pertumbuhan individu di lahan. Kebanyakan tipe vegetasi yang tumbuh juga adalah rumput sehingga memiliki daya tumbuh yang sangat cepat. Alasan mengapa pada vegetasi yang diamati tidak terjadi penyebaran populasi secara berkelompok ataupun seragam adalah adanya perbedaan intensitas cahaya dari bentuk permukaan bumi, kondisi iklim, kondisi tanah, dan suhu. Perbedaan inilah yang membuat pola penyebaran pada vegetasi terjadi secara acak. Bahwa perbedaan pola
Persebaran populasi diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kondisi iklim, bentuk permukaan bumi, kondisi tanah, dan suhu. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa parameter lingkungan diukur yaitu suhu 36 derajat Celcius, indikator pH-nya 6, dan serasanya beratnya 62 gram. Pada pola penyebaran adalah kondisi berkelompoknya suatu spesies dalam keadaan hidup dan bermukim dalam suatu lingkup tertentu. Pola persebaran populasi terjadi karena adanya keragaman antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dan adanya kesamaan spesies untuk melakukan kemampuan bermukim dalam suatu lingkungan. Pola persebaran populasi terbagi atas 3, yaitu pola persebaran acak, seragam, dan berkelompok. Pola penyebaran acak terjadi karena banyaknya variasi dalam suatu ekosistem. Pola penyebaran seragam terjadi karena adanya kompetisi yang menghasilkan variasi spesies yang terbagi. Sedangkan pola persebaran pengelompokan terjadi jika ada suatu ekosistem hanya sedikit variasi spesies atau sumber dayanya sehingga cenderung lebih memilih hidup berkelompok. Pada lahan terjadi secara acak. Pola penyebaran dapat dikatakan secara acak apabila ada banyak keseragaman varietas individu populasi dalam suatu habitat atau kekurangan tingkah laku selektif.